Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasobihi wa mawala amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan serta keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Adapun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arya, saya merupakan mahasiswa semester 6. Saya berasal dari Universitas Surya Kencana Cianjur, yang pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai permasalahan manajemen waktu pada mahasiswa. Adapun pengertiannya, yang pertama manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya, sampai dengan pengendalian secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan bersama. Adapun manajemen meliputi proses yang pertama adalah perencanaan atau planning. Adanya rencana bisa membuat semua tujuan terkonsep dengan baik sehingga setiap pelaksanaan yang dilakukan akan memiliki patokan dasar yang baik, sehingga setiap langkah-langkah penting yang diambil tidak seenaknya. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Menurut Henry Fayol, pengorganisasian dilakukan dengan mengelola sumber daya yang ada dengan baik, sampai dengan melakukan pengaturan agar rencana yang sudah ada dapat berjalan sesuai perkiraan. Yang ketiga adalah pengarahan atau briefing. Pengarahan ini diberikan agar meminimalisir resiko kesalahan yang dilakukan oleh karyawan atau sebagainya. Yang keempat adalah koordinasi atau coordination. Koordinasi atau penyelarasan yang baik dilakukan dengan interaksi yang efektif kepada anggota setiap divisi. Yang kelima adalah pengawasan atau controlling. Controlling bertujuan untuk memantau proses berjalannya suatu kegiatan. Fungsi ini berguna untuk memastikan semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dapat berjalan dengan baik. Nah, pengertian slide berikutnya adalah waktu. Waktu adalah suatu ruang yang dapat diukur dimulai dari detik, menit, jam, hari, bulan, bahkan tahun. Hubungan waktu menjadi bentuk upaya untuk menertibkan jikalau ada kekacauan. Tershoff Macan pernah berkata bahwa manajemen waktu merupakan pengaturan diri dalam menyikapi waktu seefektif dan seefisien mungkin. Dengan melakukan perencanaan, penjadwalan, mempunyai kontrol atas waktu. Selalu membuat skala prioritas menurut kepentingannya, serta keinginan untuk berorganisasi yang dapat dilihat dari perilaku seperti mengatur tempat kerja dan tidak menunda-nunda pekerjaan yang harus diselesaikan. Menurut Spillen dalam Rostum tahun 2013, menyatakan bahwa kedewasaan seseorang sangat berkaitan dengan kemampuan bagaimana mengelola waktu, baik waktu bekerja maupun waktu luang secara baik. Kemampuan mengelola waktu dengan baik merupakan tindakan manajemen diri yang dapat diartikan sebagai cara individu mengorganisasikan 6 kehidupannya dengan prinsip pendahuluan yang harus dilakukan atau disebut dengan skala prioritas. Topik selanjutnya, faktor yang mempengaruhi manajemen waktu. Yang pertama, target hidup akan lebih terarah dan terukur tepat diatur dengan sebaik-baiknya jika memiliki target. Yang kedua, prioritas adalah memberikan seluruh konsentrasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Adanya prioritas dalam pekerjaan merupakan salah satu faktor utama yang membuat seseorang dapat berhasil melakukan pekerjaan dengan maksimal. Yang ketiga, menunda pekerjaan adalah kebiasaan untuk menunda pekerjaan yang sering menimbulkan pengurangan waktu dan tenaga saat akan pengerjaannya. Yang keempat, pendelegasian tugas adalah sifat yang tidak percaya pada orang lain dan ingin semua pekerjaan selesai dengan sempurna. Seringkali membuat berkurangnya waktu yang kita miliki. Perlu diingat bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain tidak sebaiknya dilakukan dengan diri sendiri. Tetapi jika tugas tersebut bukanlah tugas utama, kenapa tidak didelegasikan kepada teman kerja saja, tetapi harus tetap diawasi. Hal tersebut dapat lebih meringankan pekerjaan. Aspek selanjutnya yakni aspek manajemen waktu.
Aspek-aspek manajemen waktu dibagi menjadi 3 bagian yang dikenal dengan metode ABC. Yang pertama A, yaitu prioritas yang harus dilakukan. Ini merupakan tugas penting. Tugas ini bisa mendesak atau memiliki kepentingan yang tinggi. B, yaitu prioritas yang sebaiknya dilakukan, merupakan pekerjaan yang mencakup tingkat kepentingan yang menengah. Penting namun tidak begitu mendesak atau tidak saat itu juga harus dilakukan. C, yaitu prioritas yang menyenangkan bila dilakukan. Prioritas ini hanya memiliki kepentingan yang paling rendah. Meskipun kegiatan pada tahap ini menyenangkan, menarik, akan tetapi pelaksanaannya dapat ditunda. Jadi prioritas tersebut bersifat fleksibel sesuai dengan kepentingan setiap individu. Topik selanjutnya adalah efek pentingnya manajemen waktu. Dikutip dalam jurnal oleh Orr dan Treki Ika Indri Astuti pada tahun 2017, mengatakan bahwa efek dari manajemen waktu terbagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, membawa hidup menjadi lebih teratur, mempunyai kepercayaan diri dan disiplin. Yang kedua, membangun kualitas diri di luar jam kerja. Yang ketiga, menambah penghasilan dari apa yang sudah dikerjakan. Yang keempat, memiliki kepuasan kerja dari setiap individu. Yang kelima, mengurangi kesalahan yang dibuat dalam pekerjaan. Dari berbagai efek yang telah dipaparkan di atas, bahwa jika setiap pekerjaan yang didasarkan dengan kedisiplinan akan pentingnya waktu, maka akan mendapatkan kesuksesan dan karir yang cemerlang. Topik selanjutnya adalah fenomena mahasiswa. Dalam kehidupan mahasiswa, pada dasarnya individu yang memiliki kebebasan dan tidak mau diperintah, tidak ingin menanggung beban tanggung jawab yang telah diberikan, tidak bersedia untuk kerjasama, selalu mementingkan diri sendiri dibandingkan teman sekitarnya, bekerja dengan ringan dengan harapan penghasilan yang besar, sering melakukan pelanggaran misalkan terlambat, datang atau menunda-nunda untuk masuk kelas. Indikasi-indikasi tersebut mengarah pada perilaku yang tidak dapat memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Perilaku tersebut sering terjadi di kalangan mahasiswa tanpa terkecuali tingkatan atas maupun tingkatan bawah. Nah, jadi manajemen waktu merupakan suatu pencapaian utama dalam kehidupan sebagai hasil dari penyisihan berbagai kegiatan yang seringkali justru banyak memakan waktu. Adapun beberapa contoh mahasiswa yang mengalami masalah tersebut. Yang pertama adalah mahasiswa bekerja. Banyak ditemui mahasiswa yang sambil bekerja justru terlalu fokus pada pekerjaannya dibandingkan prioritas utamanya untuk kuliah dan belajar. Sehingga dalam kondisi seperti ini, penting untuk menerapkan manajemen waktu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah mahasiswa kos. Rata-rata kehidupan mahasiswa kos adalah kehidupan yang penuh dengan kebebasan. Selain dari kurangnya pengawasan dari orang tua, sehingga menyebabkan mahasiswa menjadi bebas untuk pulang dan pergi kapan saja. Karena tidak adanya pengawasan dari orang tua, gaya hidup anak kos cenderung kurang sehat. Gaya hidup seenaknya, sehingga menyebabkan manajemen waktu pun berantakan. Yang ketiga adalah mahasiswa dropout. Fenomena sebutan mahasiswa abadi tidak jarang ditemui di setiap kampus berbagai kota. Julukan tersebut berlaku terhadap mahasiswa yang lama menyelesaikan studinya. Ada banyak penyebab mahasiswa lama menyelesaikan studinya. Salah satunya yaitu akibat banyaknya berbagai kegiatan di luar perkuliahan yang diikuti sehingga lupa akan tugasnya sebagai mahasiswa. Biasanya mahasiswa yang dropout ini merupakan mahasiswa yang aktif di luar kegiatan kampus ya guys. Cara memperbaiki manajemen waktu. Kunci dari sebuah manajemen waktu adanya perencanaan atau planning. Tanpa adanya suatu rencana, tidak akan berhasil untuk mengatur sebuah waktu ataupun meraih hasil yang maksimal dari suatu usaha. Berikut ini merupakan salah satu cara untuk membantu menyusun manajemen waktu yang baik bagi mahasiswa. Yang pertama adalah mengatur agenda dalam buku, kalender, atau catatan penting baik secara manual ataupun digital. Yang kedua adalah menyusun prioritas yang terdapat pada buku catatan yang telah direncanakan, dimulai dari yang utama sampai yang tidak utama. Yang ketiga adalah pastikan bahwa jadwal yang telah dibuat rutin dalam setiap minggunya, yang tersusun secara seimbang.
Jika sudah poin keempat, jika sudah langkah selanjutnya mematuhi jadwal kegiatan yang sudah dibuat pada setiap minggunya. Jadi konsisten ya guys. Topik berikutnya adalah berikut ini adalah beberapa prinsip-prinsip dasar dalam manajemen waktu. Yang pertama adalah penyediaan waktu yang efektif untuk membuat suatu perencanaan dan menentukan prioritas. Yang kedua adalah menentukan sebuah prioritas dalam pekerjaan atau berbagai hal. Membiasakan diri untuk disiplin dengan menggunakan waktu. Yang keempat, mengembangkan diri untuk peka terhadap waktu. Yang kelima, membuat suatu komitmen terhadap waktu, ambil waktu luang untuk beristirahat. Jadi waktu itu jangan ditumpuk-tumpuk ya guys, waktunya istirahat kita usahakan harus beristirahat begitu. Nah teman-teman, segitu aja mungkin pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.